الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghadirkan kita di majlis yang mulia ini, majlis yang penuh berkah, majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dipimpin oleh akhina Al-Habib Muhammad Al-Qadri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau, kepada segenap keluarga besar beliau, dan yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, para hadirin dan para hadirat. InsyaAllah kita enggak bangkit dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah dan hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan dipererat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majelis Maulidin Nabi, majelis Maulidin Nabi yang dibahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita hadir di majelis Maulidin Nabi. Sebab banyak orang mengklaim majelis Maulidin Nabi tapi yang dibahas bukan Nabi Muhammad. Loh, terus nama nabinya buat apa? Buat kedok. Buat kedok mencari harta, mencari tahta. Majelis Maulidin Nabi yang dibahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan majelis Maulidin Nabi yang dibahas partai, tokoh, politik, yang dibahas malah kampanye. Ini bukan Maulidin Nabi. Nabi yang mana? Kalau Nabi Muhammad, majelis Maulidin Nabi Muhammad nggak seperti itu. Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam majelisnya yang dibahas kelahirannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, sirahnya, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau majelisnya isinya caci maki, majelisnya isinya ghibah, majelisnya isinya provokasi, namimah, sungguh adalah penipuan dengan menjual nama Nabi besar Muhammad atau menjual nama Maulid. Waliyadzubillahi min dzalik. Majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ilm wa haya wa amanah la tuban fihi hurmat. Itu sahabat menceritakan majelisnya Rasulullah, majelisnya Nabi besar Muhammad, itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis amanat, nggak ada khianat di majelisnya Nabi. Kemudian di majelisnya Nabi besar Muhammad, la tuban fihi hurmat, tidak ada kehormatan orang yang dinodai, yang diganggu, yang dicaci. Tetapi majelis tersebut majelis menjaga haknya muslim. Sebab kullu muslim ala muslim haram damuhu maluhu irduh. Tiap muslim haram, darahnya nggak boleh diganggu, hartanya nggak boleh diganggu, kehormatannya nggak boleh diganggu. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelisnya beliau nggak ada gosipin orang, nggak ada ngomongin keburukan orang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti dengan hal yang semacam itu. Pernah satu kali satu orang di depan Nabi ngomong, ma atwal zail fulana, ada satu wanita itu kalau pakai baju itu sampai panjang nyeret, dia punya baju itu nyeret di tanah panjang banget. Maka Rasulullah marah berkata, ulfudhi, keluarkan dari mulutmu itu, mulutmu kotor, baru mengucapkan sesuatu yang kotor, keluarkan kotoran dari mulutmu, keluarkan. Lah apa yang mau dikeluarkan? Baru ngomong gitu, tahu-tahu keluar daging yang udah menjadi bangkai, yang udah busuk keluar dari mulutnya. Nah itu kamu ngomongin orang, ribain orang, itu yang keluar. Tapi di dalam majelisnya Nabi besar Muhammad, majelis yang sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibicarakan, yang dibahas topik bahasannya Nabi besar Muhammad, sebagaimana tadi dibacakan di dalam Maulid,
Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah. Apanya yang indah? Bukan cuma fisiknya aja. Fisiknya Rasulullah paling indah, nggak ada duanya, nggak ada bandingnya. Tapi ada lagi manusia tuh punya dua penampilan. Penampilan zahir, tampak zahirnya dia, itu wajahnya. Nabi Muhammad tampak zahirnya yang paling indah. Dan juga ada penampilan batin, yaitu akhlaknya dan perangainya. Dan Rasulullah batinnya juga dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang kalau dia punya dua hal ini, tampak zahirnya indah, batinnya indah, sempurna udah, sempurna. Tapi ada juga orang keindahan batinnya dia, keindahan batinnya, keindahan akhlaknya, walaupun zahirnya pas-pasan, tapi keindahan akhlaknya itu membuat orang kagum dengan keindahan yang dia miliki. Tapi ada juga orang yang sial. Siapa orang yang sial? Adalah yang batinnya bobrok, yang akhlaknya bobrok, yang akhlaknya bejat. Itu kalau orang yang paling mulia, Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling baik bukan yang pintar ceramah. Yang paling baik bukan yang pintar orasi. Yang paling baik bukan yang mobilnya paling bagus, rumahnya paling mewah, masanya paling banyak. Bukan itu yang paling baik. Tapi yang paling baik, yang paling mulia adalah yang akhlaknya paling bagus. Apa itu akhlak? Yang paling tawadhu, yang mulutnya bersih, nggak ada ngomongin orang, nggak ada ngatain orang. Yang matanya steril, bersih, nggak ada ngelihat aibnya orang lain secara langsung ataupun di media sosial. Telinganya bersih, nggak dengerin gosip, nggak dengerin cacian, nggak dengerin makian, nggak dengerin namimah, nggak dengerin adu domba. Telinganya bersih. Sebab segala hal yang haram diucapkan, haram didengar, dan haram untuk dibaca dan disaksikan. Nabi difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang ibadur Rahman, hamba-hamba kekasihnya Rahman, kekasihnya Allah. Idza marru bil laghwi marru kirama. Kalau mereka melalui kelalaian, mereka lalui itu semua dilewatin, nggak dilirik dengan terhormat, nggak dilirik, nggak nongkrong, nggak menggubris, nggak ditanggapin, nggak menanggapi kebodohan dengan kebodohan. Sebab Allah Ta'ala ngajarkan kepada orang-orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rahman jalan di muka bumi ini dengan haun, dengan penuh tawadhu, dengan kerendahan diri, nggak nganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Lah, bahkan mereka itu bumi mengenal tawadhu'nya mereka. Tanah yang mereka pijak mengenal tawadhu'nya mereka. Dikatakan yamshuna 'alal ardi hauna, jalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Bumi kenal tawadhu'nya mereka. Syekhana bilang, Al-Habib Umar bilang, kalau mereka bisa jalan di dalam bumi, mereka bakal jalan di dalam bumi, nggak mau menonjol, nggak mau kelihatan. Radhiyallahu anhum wa radhahum. Ibadur Rahman kayak begitu dengan akhlaknya mereka. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua sinif, dua kelompok. Satu kelompok jahilun, satu kelompok ibadur Rahman. Kelompok jahilun hobinya mencaci, memaki, hinggap di aib dan kekurangan orang lain. Dia cari kekurangannya orang, cari aibnya orang, cari kekurangannya orang, cari keburukannya orang. Begitu. Kerjaannya provokasi, memancing orang, memancing emosinya orang. Jahilun. Ada lagi kelompok yang lain, ketika dipancing dan diprovokasi, maka nggak terpancing, nggak kebawa. Dibikin marah, dipancing, diprovokasi, nggak terpengaruh, tetap aja senyum, nggak ditanggapin, nggak digubris. Nah kita
Di sini Allah Ta'ala sebutkan dua kelompok. Kelompok jahilun yang saling kata-kataan, maki-makian, caci-cacian, ribut-ributan antara mereka, atau menjadi kelompok yang elegan, yang terhormat, yang ketika dicaci dia gak balas mencaci, ketika dimaki dia gak balas memaki, ketika diprovokasi dia gak terpancing. Sepinter apapun orang, kalau terpancing berhasil diprovokasi sama orang bodoh, maka si pinter ini lebih bodoh daripada si bodoh. Tetapi orang cerdas gak mudah terpancing, gak mudah terprovokasi, gak kebawa, gak ikut-ikutan. Walidzalik, di antara orang yang ngikut rombongan ibadur rahman, idza khatabahumul jahilun, ketika diprovokasi oleh orang bodoh, qalu salama, mereka cuma berucap assalamualaikum, salam, damai, selamat. Yang ini laknat, mereka cuma bilang salam. Yang ini dengan ucapan caci maki, salam. Dengan segala fitnahnya dia, oh salam, nggak tahu ucapan yang lain dari ucapan ini. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Nah itu di antara orang yang ikutin mazhab salam. Ada mazhab zahir kan? Ayo, Syafi'i, Maliki, Nu'man, Ahmad bin Hanbal, Sufyan, ghairuhum min sa'iril a'imma 'alal huda wal ikhtilaf rahmah. Itu mazhab dalam ilmu fikih zahir. Ada fikih batin, fikih akhlak, fikih adab, fikih di dalam menata hati dan batin. Nah, itu mazhab salam. Selamat, hatinya selamat. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u ma'alun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Rabbi habli minka qalban salim. Berikan kepada saya itu hati yang selamat dari kedengkian, dari prasangka, dari kebencian sama orang. Alhamdulillah. Kalau kita dibenci sama orang, bersyukur. Alhamdulillah, saya dibenci, bukan saya yang membenci. Keren kan gitu? Dicaci maki sama orang, alhamdulillah, saya yang dimaki, saya yang dicaci, bukan saya yang mencaci dan memaki. Ketika kita diganggu sama orang, alhamdulillah, saya yang diganggu, bukan saya yang mengganggu. Subhanallah. Soalnya manusia kan tuh ada kelompok pengganggu, ada kelompok yang diganggu. Nabi Muhammad di kelompok yang mana? Kelompok yang diganggu. Apakah Nabi pernah sedetik dari hidupnya berada di dalam kelompok yang mengganggu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau diganggu, waduh, kenyang Nabi diganggu. Laqad udzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah gangguan yang nggak pernah diterima oleh siapapun juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok pencaci, ada kelompok dicaci. Nabi di mana? Nabi di kelompok yang mana? Yang dicaci, Nabi dimaki. Dibilang tukang sihir, dibilang dukun, dibilang gila, dibilang ini dan itu, kerasukan, dengan segala macam. Sampai cacian-cacian beliau udah 14 abad, 15 abad, caciannya masih nyambung. Ingat gak kita hampir tiap bulan Maulid diprovokasi tentang isu yang ngejelekin Rasulullah. Ntar ada isu karikatur, ntar ada isu ini dan isu itu. Tujuannya apa? Biar di maulidin Nabi jangan ngomong tentang Nabi, biar caci maki aja ngomongnya. Jangan kepancing sama begituan. Jangan kepancing. Mereka emang tukang caci. Apa yang diharapkan dari tukang caci? Apa yang diharapkan dari tukang maki? Emang bisanya begitu. Nah kerjaan kita memuji Rasulullah, menyebarkan akhlaknya Rasulullah, menyebarkan keindahannya Rasul. Kita bukan menyebarkan cacian orang kepada Nabi, tapi kita menyebarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Bukan menyebarkan fitnahan orang lain terhadap Nabi, bukan menyebarkan kata-kata kotor orang lain terhadap Nabi. Kita nggak nyebarin begitu, enggak. Tetapi kita menyebarkan keindahan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebab amitu al-batil bil i'radi anhu. Padamkan kebatilan. Bagaimana cara memadamkan kebatilan? Jangan disebarin beritanya. Biarin padam, jangan disebarin. Berpaling darinya. Dari zaman Nabi dulu yang caci maki Nabi banyak, sampai dibikinin syair makian kepada Rasulullah.
Mana itu syair? Ada nggak? Sahabat tidak menukil, nggak mencatat, nggak mengabadikan, nggak nyebarin. Nih lihat perjuangan Nabi kalian dicaci maki. Ini dia bunyi caciannya. Apalin anak-anak kalian? Nggak ada begitu. Sehingga hilang begitu aja, habis begitu aja. Innal batila kana zahuqa. Batil sifatnya zuhuk, hilang, musnah. Akan tetapi yang disebarkan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir tiap bulan Maulid dibawain fitnah, dibawain suatu omongan memprovokasi kaum muslimin, hingga kalau acara majelis Maulidin Nabi mereka lupa tujuan diadakannya Maulid, mestinya nyebarin akhlak Nabi, malah nyebarin cacian dan makian. Mencaci sono, mencaci sini, profesi nyebarin akhlak dia lupa, dilupakan dan dilalaikan. Ala kulli hal, Rasulullah kenyang dicaci maki. Nabi berada di kelompok yang dicaci, tapi nggak pernah sedetik pun dari hidupnya Nabi Muhammad ada di kelompok yang mencaci maki. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu ada di kelompok yang diteror, diganggu, dizalimi. Nggak ada sedetik pun di dalam hidupnya berada di dalam kelompok yang menzalimi dan mengganggu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita ini sekarang. Al-Habib Ali bilang, ada satu orang datang ke Habib Ali Al-Habsyi, ya Habib, saya dizalimin, saya diganggu. Habib Ali bilang, syukur, ente syukur. Loh, kok syukur diganggu? Bersyukur, kamu diganggu, bukan mengganggu. Kamu dizalimi, bukan menzalimi. Mau gak ditukar keadaannya? Mau gak ditukar? Jadi kamu yang zalimnya, jadi kamu penjahatnya, jadi kamu pelakunya, pencacinya. Mau gak? Nggak mau. Ma'udzubillah. Bersyukur, alhamdulillah berada di kelompok yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu akhlaknya bagus, paling bagus akhlaknya Rasulullah. Nah, majelis Maulid itu nyebarin akhlaknya Rasul. Di antara yang menempuh mazhab salam adalah Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau dicaci maki, dikatain di majelis, kenyang. Ahlul Bait kenyang banget dicaci maki. Ahlul Bait kenyang dari zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq. Masya Allah, kenyang itu dicaci maki. Dan caci maki nggak tanggung-tanggung, di atas mimbar Jumatan. Sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia bilang ini nggak beres, nggak benar, rubah. Ketika beliau jadi khalifah, yang pertama dia lakukan, ini khutbah nih, khutbah batil, nggak benar. Diganti cacian kepada ahlul bait, diganti dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Diganti dengan ayat itu. Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan dan juga memberi, menolong kepada kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala melarang perbuatan fahsya, perbuatan kotor. Perbuatan kotor termasuk ucapan yang kotor, ucapan yang keji, perbuatan keji dan ucapan yang keji dan niat yang keji dan pikiran yang keji dilarang. Yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi, ngezalimin orang, ngeganggu orang, menteror orang, ada dilarang. Yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Karena Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu dicaci maki di majelis. Udah selesai dicaci maki, nggak didengerin, nggak digubris, wala direspon, wala keluar satu kalimat. Sampai itu yang caci maki di atas mimbar bilang, iya kah? Yang saya maksud kamu. Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, wa angka ughdi, saya tutup mata saya, kuping saya, dan kamu. Begitu. Saya belaga nggak dengar. Khalas. Kita menempuh madhab irda. Begitu. Biarin orang menempuh madhab fadihah. Kita menempuh madhab irda wal afu. Madhab untuk menjaga mata, nggak mau lihat yang nggak beres, kuping nggak mau dengar yang nggak benar, mulut nggak mau ngucap yang nggak benar.
Begitu. Dan juga hati kita penuhi dengan rasa cinta dan maaf buat semua orang. Masya Allah. Hadahu. Ini warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan harta, bukan tahta, bukan popularitas. Bukan juga menjadi orang yang terkenal, banyak pendukung. Bukan itu warisannya Nabi Muhammad. Tapi warisannya Nabi Muhammad yang sebenarnya adalah akhlak, adab. Ini dia. Yang punya akhlak ini berbanggalah dengan akhlak yang luhur tersebut. Karena Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib di majlis pas datang Jumatan, tahu-tahu di belakang tiang duduk dicaci maki. Sampai anaknya nggak kuat, nggak tahan, bilang, "Mbak, Abah," digoyangin Abah, "Mbak, atas mama ibu dengar gak apa dia ngomong?" Abahnya lalu, "Iya, saya dengar. Dia ngomong apa? Saya dengar." Idzan fajibhu, jawab, klarifikasi. Dikiranya kita ahlul bait, tukang klarifikasi ya, lah. Tukang jawab ini jawab itu enggak. Ketika dengar anaknya suruh ngomong, suruh sautin, suruh balas, suruh klarifikasi, maka Sayyidina Hasan bin Ali bilang, "Ya waladi, mata ahidta abaka sababa." Wahai anakku, kapan kau dapetin bapakmu ini tukang caci maki orang? Dia caci maki kita emang kerjaan dia. Mungkin dia belajar dari gurunya, bapaknya, nenek moyangnya, kali dia belajar begitu, ilmunya nggak tahu belajar dari mana, yang jelas bukan dari Nabi Muhammad. Guru besar caci maki adalah syaitan dan iblis. Tapi guru besar kebersihan hati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru besar akhlakul karimah Nabi Muhammad. Guru besar memaafkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, kamu suruh saya balas caciannya dia. Kapan kamu dapeti kakekmu tukang caci maki? Aku Hasan, nggak berbuat, nggak berucap kecuali yang hasan, yang indah. Ayahku Ali bin Abi Thalib, nggak berucap, nggak berbuat kecuali hal yang indah. Ibuku Fatimah Az-Zahra, nggak berucap, nggak berbuat kecuali hal yang luhur, yang indah. Rasulullah adalah kakekku, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah, nggak berucap, nggak berbuat kecuali hal yang indah, hal yang luhur. Masya Allah. Ada akhlaknya keturunan Nabi ini begini. Ada akhlaknya ahlul bait seperti ini. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Ada sebagian aulia wa shalihin, ketika dia lagi jalan di jalanan, di belakangnya ada pembenci. Ketika sepanjang jalan dipancing caci maki dengan cacian kata-kata kotor. Begitu. Keluarin kata-kata kotor. Wah, dia diam aja, belaga nggak dengar. Sepanjang perjalanan berkilo-kilometer nih, emang satu tujuan, mau menuju ke satu kota, udah dicaci maki, dikata-katain, biarin, nggak digubris, nggak terpancing. Kenapa? Sebab dia orang pintar, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh terpancing. Namanya juga dinamakan oleh Allah jahilun. Jahilun. Yang tukang memprovokasi jahilun. Yang kepancing jahilun juga sama. Tidak khatabahumul jahilun, jadilah antum rasyidun, orang yang cerdas, alimun, orang yang pintar. Jangan menanggapi beginian. Kita khatabahumul jahilun qalu salama. Dicaci maki sepanjang jalan. Sampai begitu udah dekat depan dia kampungnya, mau masuk ke kampung itu, ini orang udah diem, udah capek sendiri. Emang cacian begitu. Cacian begitu. Orangnya juga ntar juga capek sendiri. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ntar juga capek sendiri. 3 bulan, setahun, udah ntar juga capek sendiri. Jangan kita tangkis. Kayak pingpong akhirnya, nggak kelar-kelar, keringetan, habis energi. Biarin aja bolanya out, selesai dah. Dia sibuk cari bola lagi, out lagi, jangan dia apa-apain. Biarin. Begitu. Da'asyagi yashga, biarin orang sial dalam kesialan dia. Begitu dia dekat sampai kampungnya, berhenti nih orang. Begitu berhenti dia duduk di tepi batu. Nih orang yang tukang caci maki juga berhenti juga. Bilang, ya ada, kalau masih ada unek-unek yang mau kamu keluarkan, cacian makian, keluarin deh. Sekarang keluarin. Saya tungguin sampai selesai. Mau mencaci, mau memaki, keluarin sekarang. Jangan kamu mencaci makinya nanti di kampung situ. Kenapa? Di kampung situ saya punya banyak murid, punya banyak teman-teman. Akhirnya murid saya yang masih awam, yang akhlaknya belum bagus, dengan kamu caci maki, mereka terpancing emosinya. Namanya juga orang baru hijrah,
terpancing emosinya, akhirnya mereka jadi marah-marah ke kamu. Saya nggak mau itu terjadi, nggak mau sampai mereka mengganggu kamu. Jadi kalau kamu masih ada kebencian, masih ada unek-unek yang mau dikeluarin kata-kata, sekarang jangan disono. Kalau disono ntar nanti digebukin. Sekarang yang dikeluarin, udah habis. Saya nggak bakal cerita-cerita ke mereka. Masya Allah, lihat akhlaknya sampai sedemikian rupa. Luhur akhlaknya, demikian terpuji akhlaknya. Subhanallah. Ada satu orang dikata-katain, dicaci maki, digosipin. Dia dengerin udah selesai, udah kenyang omongannya, udah selesai ngomong. Dia lihat tangannya, dia lihat bajunya, dia lihat mukanya, nggak kenapa-napa, nggak jadi bentol, nggak jadi gatel-gatel, nggak jadi bengkak, nggak berubah, nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa. Caciannya nggak ngaruh apapun juga. Wah, sampai ulama bilang, Gabihul kalam silahul li'am. Kata-kata yang buruk, ucapan yang kotor adalah senjatanya orang-orang yang hatinya kotor, yang wataknya buruk. Senjata orang berhati buruk, berperangai buruk, orang bejat, senjatanya kata-kata yang jahat. Itu deh. Kalau kamu dengar satu kata-kata buruk dari orang lain, jangan ditanggapin. Sebab setiap satu kata yang buruk punya kawanan, kawanannya ada 1000. Kalau kita sautin yang satu, datang kawanan yang 1000, jadi panjang. Begitu. Akhirnya kita mesti ngeladenin 2, 3, 4 sampai 1000. Capek, buang energi, nggak dapat apa-apa. Dia ngomong begitu, udah biarin, selesai udah. Nah itu nggak membahayakan. Wal amr di hadapan Allah, asal tahu aja, nggak ada yang gratis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bikin satu titik kebaikan dia bakal lihat, yang bikin satu titik kejahatan dia bakal lihat, bakal ada tuntutannya hari kiamat. Sampai Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani cerita, besok hari kiamat ada orang ngebuka catatan amal ibadat dia, bilang, ya Allah, mana haji saya pergi haji 9 kali, kok nggak ada catatannya di sini? Pahala haji kamu udah dikasih untuk orang yang kamu katain, untuk orang yang kamu gosipin, hajinya udah habis ke situ. Dia bingung. Sampai dia buka lagi catatan amal dia, tahu-tahu dia ngeliat ada dosa maksiat, ada dosa mabuk, ada dosa zina, ada dosa ini, ada dosa itu. Bang, ya Allah, saya nggak pernah bikin dosa ini, kok bisa ada di sini? Nah, itu adalah bukan kamu yang melakukan kejahatan itu, tapi orang yang kamu zalimin, dia pernah melakukan kejahatan itu. Karena kamu katain dia, kamu zalimin dia, kamu ribain dia, nah dosanya dia dihapuskan, dipindahkan ke kamu yang nanggung. Na'udzubillah. Adapun di sebelah sana dia buka catatan amalannya, ya Allah, saya belum haji, kok ini ada 100 haji buat saya. Hajinya siapa nih? Bukan amalan kamu, ini amalannya si tukang gosip, dikirim ke kamu. Ya Allah, ini ada sholat 1000 rakaat, ada hataman Quran 5000 kali, ada zikir 100.000 kali, ada sholawat, ada sedekah sekian triliun. Ini saya nggak pernah begini. Ini amalan siapa? Amalan tukang gosip. Berkat dia gosipin kamu, diambil pahalanya, dikirim buat kamu. Subhanallah. Sampai dia bilang, ya Allah, perasaan saya bikin dosa, kok ini nggak ada dosa satupun. Oh, dosa kamu udah diambil sama si tukang gosip. Sampai. Makanya orang hari kiamat paling girang kalau digosipin. Sya'rani bilang, man ughtiba ghibatan wahidatan ghufira nisfu dzunubih. Barang siapa yang digosipin, dighibain orang 1 kali, maka diampunkan setengah dosa-dosanya dia. Setengah dosanya dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tambah 1 lagi, full habis. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mestinya orang berakal dia berpikir 1000 kali. Untuk marah kalau digosipin, dia bakal berpikir, kenapa mesti marah? Dan juga orang berakal mestinya dia 1.000.000 kali mikir, mau gosipin orang yang dia benci dia gosipin, sama ngirimin pahala haji buat tuh orang. Kamu kalau benci sama orang, jangan kirimin mobil. Ini kagak. Sampai satu ulama bilang, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri,
Dia bilang, ya imam, kamu digosipin, dikatain ini dan itu. Dengar begitu, hah? Saya digosipin? Alhamdulillah. Diambil piring bungkusan, taruh ada buah-buahan makanan, kirimin buat dia. Loh, kamu digosipin, dicaci, diomongin di belakang, bukan dipuji. Iya, kirimin nih hadiah buat saya. Kok kamu kasih hadiah? Ya, dia ngirimin saya pahala segunung, saya cuma bisa ngirimin buah-buahan. Saya cuma bisa ngirimin jengkol seplastik. Dia kirimin saya pahala sebanyak-banyaknya, saya cuma bisa ngirimin ini. Sampai orang soleh wali bilang, itu orang kalau saya nggak bakal jadi tukang gosip. Tapi kalau saya mau gosipin orang, mau ribain orang, pasti saya bakal ribain orang yang paling saya cintai, ibu bapak saya. Loh kenapa? Sebab mereka adalah orang yang paling berhak untuk pahala yang saya buat. Ngapain pahala saya kirim ke orang yang saya benci? Bodoh banget. Mendingan pahala saya kirim buat ibu bapak saya. Jadi kalau saya mau benci kepada orang, saya mau gosipin dia, loh jangan. Berarti saya ngirimin kado buat dia. Kasih mobil Mercy buat tuh orang, kasih 2 miliar buat tuh orang. Itu bukan sikap pembenci yang kayak begitu. Karenanya itu alhamdulillah ada majelis-majelis maulid Nabi Muhammad untuk memacu kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Wa akhlaknya Nabi, ma yaziduhu jahlu jahil illa hilma. Provokasi orang bodoh tidak menambah pada pribadi Rasulullah kecuali makin sabar, makin santun, makin senyum. Makin dipancing, makin santun, makin sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Zaman sekarang, khalas, jangan sibuk sama medsos, jangan sibuk sama orang, sibuk sama aibnya orang, sibuk sama dosanya orang. Mendingan kita sibuk sama aibnya kita. Sholat kita masih belum beres, ya, hati kita masih belum beres. Kita nggak mau tidur di malam hari ada benci sama orang. Sial kita kalau kita meninggal dunia dalam tidur kita, waduh, matinya bukan husnul khatimah itu. Jangan tidur dalam keadaan benci sama orang. Jangan kita gosipin orang, mencaci orang, jangan, khalas. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Orang bikin jahat, jangan dibalas dengan yang jahat, tapi bukan balas dengan yang baik. Enggak. Allah bukan nyuruh kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah. Dengerin kata-kata firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan. Balas bukan dengan kebaikan, tetapi dengan hal yang paling baik. Ada kebaikan 5 biji, seleksi mana yang paling baik, balas dengan itu, dengan yang paling baik. Sampai kan dulu dibilang tuh, idza kana al-mutakallim majnun falyakun as-sami' aqil. Kalau pembicaranya gila, pendengarnya jadilah orang yang berakal. Bagaimana orang yang berakal? Jangan kepancing, jangan ditanggapi. Begitu ishtaghil bi rabbak, sibuklah dengan sholawat, sibuk dengan zikir, sibuklah baca Al-Quran, sibuk dengan majelis, sibuklah merindukan Rasulullah, sibuk ngejalanin. Ayo sholat duha kita benerin, witir kita benerin, bacaan Fatihah kita bagusin, sholat jamaah kita lazimkan selalu sholat jamaah, bangun malam kerjakan walaupun 15 menit sebelum subuh, baca Quran setiap hari walaupun 2 lembar 3 lembar kita lakukan. Sibuk sama begini, sebaik-baiknya kesibukan. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'ujubi nafsihi wa syaghalahu biha. Allah kalau cinta kepada hambanya, dibikin itu hamba melek akan aib dan kekurangan dirinya sendiri, buta akan aib dan kekurangan orang lain, sehingga dia sibuk memperbaiki aibnya sendiri. Nggak sibuk ngurusin orang, tapi sibuk memperbaiki aibnya sendiri. Kalau kita mau sibuk sama kekurangan orang, nggak ada habisnya. Kekurangan kita aja banyak, terus kita mau sibuk sama kekurangan orang. Kita nggak ditanya tentang dosanya orang. Oh, dosa dia, kita nggak ditanya tentang dosanya orang. Kita hari kiamat ditanya tentang dosanya kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi sibukkan untuk memperbaiki diri kita, memperindah batin kita, ngebersihin hati kita. Ini hati kita mau kita meninggal dunia, hati kita nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang. Jaga nih hati, jaga nih batin.
Nah kita pengen keluar dari majelis ini majelis maulidin Nabi sukses apa enggak? Nah, majelis maulid yang sukses, orang keluar dengan di dalam hatinya nggak ada benci kepada muslim lain. Keluar dari majelis maulidin Nabi nggak ada kesombongan, nggak nganggap diri saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari fulan. Kagak, itu orang gagal. Orang yang sukses keluar dari majelis begitu membawa watak Nabi Adam, bukan membawa watak iblis. Wataknya iblis tahu apa? Ketika disuruh sujud, dia bilang nggak mau. Kenapa engkau tidak mau bersujud? Ma laka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau bersujud ketika aku perintahkan engkau? Bilang ya orang, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini wataknya iblis. Wataknya iblis begitu. Pakai dalil lagi. Berdalil di hadapan Allah. Dia lupa kalimat khalaqtahu, Allah sang pencipta. Allah mau ciptain dari apa aja? Allah yang menciptakan. Saksikan kehebatan Al-Khaliq, ada sir Ismullah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Badi, Al-Mubdi'. Sang pencipta, Allah yang menciptakan. Hatta orang kafir Allah Ta'ala yang ciptakan. Subhanallah. Mau berargumentasi kepada Allah Ta'ala. Ada iblis keluar dari majelis dengan membawa kesombongan. Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Amma Sayyidina Adam ketika dia bikin kesalahan, apa yang dia lakukan? Wataknya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak memaafkan dan mengampuni kami dan tidak menyayangi kami akan menjadi orang yang sial. Nah kita mau keluar dari majelis jadi iblis atau jadi Adam? Jadilah seperti Sayyidina Adam yang ketika bikin kesalahan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi iblis, udah bikin salah dia pakai dalil, udah gitu nganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita, dimakmurkan majelis kita, dan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ayo istiqamah keluar dari majelis maulid, perhatian sholat jamaah, jangan tinggal sholat jamaah, tutup aurat yang benar, jaga batasan dengan yang bukan muhrim, jaga batasan antara laki dan perempuan, jaga batasan. Itu bukti daripada kesuksesan majelis. Bangun malam majelis tapi nggak tahajud, majelis tapi nggak sholat jamaah, majelis akan tetapi hatinya penuh dengan kedengkian. Nggak seperti itu seharusnya majelis. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesuksesan kepada kita sekalian. Para guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul Majlis Al-Habib Muhammad Al-Ghadri dan juga para habaib yang ada tengah-tengah kita diberikan keberkahan, kesehatan, afiat, panjang umur, dan kita semua yang hadir di tempat ini. Tidak kita bangkit melainkan dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal da'awat وعجل بالإجابات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وارزقنا حسن الخاتمة عند الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ووجودك يا أجود الأجودين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Habib Jandan bin Nawfal Bindan telah memberikan mau'izatul hasanah, dan beliau harus langsung meninggalkan majelis. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat wal afiah, panjang umur, berikan keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal hadirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama Rais Majelis
Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Habib Muhammad Al-Ghazali, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, para tetangga, dan para guru juga, serta para orang tua, para sahabat, dan lainnya yang telah membantu baik moral maupun material sehingga terlaksananya acara Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bisa membalasnya apa-apa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan jaza, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Wabil khusus Habib Muhammad bin Hasan Al-Ghazali dan para habaib lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasul dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini ada yang kurang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa adzim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adiknya bisa lebih tertib lagi nih. Ini yang depan, Masya Allah. Insya Allah jadi anak yang saleh semuanya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita semua sama-sama dituntun Allah, dipilih Allah, dihadirkan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di tempat yang baik. Kita berkumpul di tempat yang baik, di bulan yang baik, insya Allah dihadiri oleh orang-orang yang baik, mengagungkan manusia yang paling baik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita pulang meninggalkan majlis ini, bangun dari tempat duduk ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki zahir dan batin kita dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, sedangkan malam hari ini kita berkumpul bersama anak cucunya Nabi besar Muhammad. Kita berkumpul bersama mereka, kita duduk bersama mereka, kita memandang wajah mereka, kita mendapatkan warisan dari datuk mereka berupa ilmu. Dan ketahuilah, tidaklah pandangan kita terhadap mereka para ahlu baitin Nabi, dan tatkala kita memandang para ulama, para asatidz selaku pewaris Nabi, melainkan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum." Beruntunglah kalian orang yang memandang wajah mereka atau memandang orang yang pernah memandang wajah mereka. Bagaimana tidak, sedangkan mata mereka, wajah mereka pernah memandang ayahnya, ayahnya memandang kepada kakeknya, kakeknya memandang lagi kepada ayahnya, gadaman ala gadamin bijiddin, selangkah demi selangkah sampai kepada muaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul tidak bukan dan tidak lain di dalam bentuk
mengagungkan daripada hal yang diagungkan Allah. Kita memuliakan daripada hal yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketahuilah, ini adalah tanda ciri di hati kita terdapat ketakwaan kepada Allah. Kita yang hadir adalah orang-orang yang dituntun Allah mempunyai ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa orang, siapapun, kapanpun, dimanapun, tak kala mereka mengagungkan, mensyiarkan daripada syiar-syiarnya Allah, maka ini bentuk ketakwaan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah syiar Allah yang paling agung, melainkan syiar tatkala kita meneladani daripada kekasihnya Nabi besar Muhammad. Dan kita berkumpul tidak bukan dan tidak lain melainkan memenuhi perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai manusia sekalian, bi fadlillah, dengan karuniaku kata Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmat kasih sayangku, fabidzalika, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Kita disuruh sama Allah bergembira. Bergembiralah kalian dengan apa? Dengan karunia Allah, berupa Islam, berupa iman, dan dengan rahmatku kata Allah. Lantas kita bertanya, ya Allah, apakah rahmat Allah yang paling besar di alam semesta ini? Allah Ta'ala menjawab pada ayatnya yang selanjutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta ini. Maka dengan itu falyafrahu, bergembiralah kata Allah, bersukacitalah kalian, aplikasikan kegembiraan kalian. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kalian, maka ungkapkanlah, ketahuilah kenikmatan Allah yang paling besar adalah kenikmatan tatkala kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Nabi Adam sebagai abal bashar, bapak moyang para nabi, Nabi Adam diciptakan oleh Allah secara langsung dan diciptakan di tempat yang terbaik, yaitu di surganya Allah. Ketika Nabi Adam di surganya Allah, apa yang gak ada di surganya Allah? Itu surganya Allah dikatakan mala ainun ra'at, mata kita di dunia gak pernah melihat surganya Allah. Kita boleh melihat di medsos istana yang megah, bangunan yang mewah, tapi demi Allah tidak ada setitik pun daripada kenikmatan surganya Allah. Wala uzunun sami'at, kita mendengar Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran tentang sifatnya surga Allah. Demi Allah, telinga kita terbatas untuk mendengarkan daripada kenikmatan surganya Allah. Wala khatara ala qalbil bashar, dan hati kita, pikiran kita yang terbatas ini tidak mampu kita membayangkan dan mengaplikasikan daripada bentuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam di surganya Allah. Ketika beliau di surganya Allah, beliau diperintahkan Allah, ya Adam, silakan kau nikmatin apapun yang ada di surga ini, tapi satu, jangan sekali-kali engkau mendekati daripada pohon khuldi, apalagi sampai engkau memakan buahnya. Lihat, syaitan tidak pernah berhenti dakwah. Kalau kita berdakwah seminggu sekali, kalau kita berdakwah sebulan sekali, kita mendengarkan ilmu seminggu dan sebulan sekali, tapi syaitan tiap hari 24 jam tidak berhenti mendakwahi kita. Rasul mengatakan, inna syaitan yajri fid dam ibni Adam, syaitan mengalir di darah daripada anak Adam. Syaitan menggoda Nabi Adam, merayu Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, fasta'id ilallah, aku berlindung kepada Allah. Syaitan, jangan ente goda, jangan ente rayu, gak mempan.
Kenapa? Sebab laki-laki itu prinsipnya kuat. Syaitan gak berhenti, Nabi Adam gak mempan. Ya sudah, kita datang kepada Siti Hawa. Siti Hawa dirayu, wahai Hawa, makanlah buah khuldi. Apabila engkau memakan buah khuldi, artinya engkau akan kekal. Engkau itu makhluk fana. Wahai Hawa, kalau kamu makan buah khuldi, engkau akan bertambah cantik dan Adam bertambah cinta kepada engkau. Digoda Siti Hawa sampai akhirnya Hawa meminta Nabi Adam untuk mengambil sedikit daripada buah khuldi. Allah marah, Allah murka. Diturunkan Nabi Adam ke alam dunia, dipisahkan dengan Siti Hawa bi alfai'an, ribuan tahun. Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, berkali-kali meminta ampun, sampai Nabi Adam berkata, Ya Rabbi, ampuni dosa-dosaku, wa inni natawassal bijahi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku, kata Nabi Adam, dan aku bertawassul dengan Nabi besar Muhammad. Allah bilang, ya Adam, dari mana ente dapat nama Muhammad? Nabi Adam menjawab, ya Allah, bagaimana aku tidak mengenal nama manusia yang satu ini, sedangkan syurga dihiasi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama siapa yang mendampingi nama Allah? Nama siapa yang disejajarkan dengan nama Allah kalau bukan kekasihnya, kata Nabi Adam. Ya Rabb, ketika aku terlempar dari pintu syurga, aku melihat kunci syurga, pintu syurga, miftahil jannah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dulu Sayyidina Jabir bertanya, ya Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini? Maka Nabi Muhammad menjawab, Inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammadin. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur cahayanya Nabi besar Muhammad. Nabi Adam mengenal kemuliaan Nabi Muhammad. Sebelum kita merayakan maulid Nabi, bahkan sebelum Nabi lahir ke alam dunia, Nabi Musa yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad. Kok bisa? Nabi Muhammad belum lahir, tapi Nabi Musa Allah ceritakan di dalam kitab Taurat tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad. Lihat di dalam kitab Khosaisul Kubra, tatkala Nabi Musa membuka kitab Taurat, Allah Ta'ala menceritakan syama'il Nabi Muhammad. Ya Musa, sayati min ba'dika Nabi. Wahai Musa, nanti bakal datang seorang Nabi. Allah ceritain Sadiqan Nabiya, Nabi yang jujur. Bahkan Nabi Muhammad digelari oleh musuhnya sebagai Al-Amin. Al-Faruq, gelar dari Allah untuk sahabat Nabi Sayyidina Umar. As-Siddiq, gelar Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Al-Amin adalah gelar orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi besar Muhammad. Allah bilang sifatnya Sadiqan Nabiyya, ya Musa, fa inni la aghdabu alaihi abadan. Wahai Musa, aku tidak pernah sekalipun marah kepadanya. Ya Musa, fa inni qad ghufira ma taqaddam min zambi wa ma ta'akhkhar. Wahai Musa, kalau manusia yang satu ini dia berbuat kesalahan yang dulu, yang akan datang, aku telah mengampuni segala kesalahannya. Wa huwa ma'sumun, tapi dia tidak pernah berbuat dosa sama Nabi Muhammad. Iklan dulu. Nabi Musa ketika beliau diceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad, apa kata Nabi Musa? Ya Allah,
siapakah sosok manusia yang satu ini? Apa jawab dari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menjawab, ismuhu Ahmad atau Muhammad. Namanya di bumi dikenal sebagai Muhammad, artinya yang terpuji, artinya yang dipuji. Sedangkan di langit namanya Ahmad, artinya yang terpuji. Jadi kalau orang mengagungkan maulid Nabi, memuliakan Nabi Muhammad, tidak heran, namanya saja sudah terpuji, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, kalau demikian mulianya Nabi Muhammad, maka berikan kemuliaannya kepada saya ya Allah. Apa jawab Allah? La ya Musa, kemuliaan tersebut aku khususkan untuk kekasihku Nabi besar Muhammad. Nangis Nabi Musa, ya Allah, dari sekian banyak kemuliaan dari Nabi Muhammad, berikan satu saja kemuliaan Nabi Muhammad kepadaku ya Allah. Apa jawab Allah? Gak boleh ya Musa, kemuliaan tersebut aku khususkan untuk kekasihku Nabi besar Muhammad. Lihat, kalau nabinya sudah mulia, bahkan kita umatnya pun belum lahir ke alam dunia, Allah sudah menceritakan tentang umatnya. Ya Musa, wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya dia adalah sebaik-baiknya umat. Ya Musa, walaupun mereka umat akhir zaman, tapi pintu surga tidak akan Allah buka, melainkan mereka adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga-Nya Allah. Ini Nabi Musa nangis, ya Allah, kalau tadi saya minta kemuliaan nabinya engkau tidak berikan, maka aku minta satu kemuliaan daripada umatnya. Apa jawab Allah? Tidak ya Musa, kemuliaan tersebut aku khususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya Musa, wa in kana ummatuhu ja'u bizunubi kamsalil jibal fayughfar lahum. Wahai Musa, kalau umatnya datang, umat siapa? Nabi Muhammad datang membawa dosa sebesar gunung, kemudian dia bertaubat kepadaku, maka aku akan mengampuni dosanya. Hadirin, kita ini umat akhir zaman, umat yang pulsanya nggak banyak, umat yang kuotanya nggak banyak, kita nggak unlimited, umur kita singkat. Di zaman Nabi Musa datang seorang ibu menangis. Nabi Musa nanya, Bu, kenapa kamu nangis? Ini ibu jawab, ya Musa, saya kena musibah. Musibah apa? Anak saya masih kecil meninggal. Nabi Musa nanya, berapa umurnya Bu? Umurnya baru 430 tahun. Umurnya baru 430. Ketawa Nabi Musa. Ini ibu ngambek, ya Musa, kamu ngeledek? Saya kena musibah, kamu ketawa. Nabi Musa jawab, enggak Bu, dalam kitab Taurat dikatakan bakal datang umat akhir zaman, umurnya cuma 63 tahun. Kalaupun lebih, itu bonus dari Allah, kata Nabi Musa. Maka ini ibu bilang, ya Musa, cuma 63 tahun umurnya. Iya, kalau umur saya Allah berikan 63 tahun, saya gunakan sekali sujud kepada Allah, saya nggak bakal bangun-bangun lagi. Menandakan umat Nabi terdahulu ibadahnya rajin, tapi sekali bikin dosa, Allah Ta'ala gugurkan semua kebaikannya. Tapi kita umat Nabi Muhammad, umur kita sangat sedikit, dosa kita banyak, kehilapan kita banyak, kealpaan kita banyak, kekurangan kita banyak. Tapi ingat, karena Nabi kita Nabi yang mulia, sehingga kita mendapat kemuliaan Nabi besar Muhammad. Nabi Musa terakhir bilang, ya Allah, kalau engkau tidak berikan kemuliaan nabinya, apakah engkau tidak akan memberikan satu kemuliaan umatnya? Tidak, kata Allah.
kemuliaan tersebut aku khususkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad. Nabi Musa sujud, ya Allah, kalau demikian mulianya umat Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian dari umatnya Nabi besar Muhammad. Nabi Musa seorang kalimullah, seorang rasul, jabatan yang dilantik oleh Allah, yang mempunyai mukjizat, bisa berbicara, berdialog dengan Allah, mengidam-idamkan ingin seperti kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini saya mau nanya sama yang hadir, kira-kira muliaan kita apa muliaan Nabi Musa? Muliaan kita apa Nabi Musa? Yang belakang jawab, muka-mukanya lapar semua nih. Muliaan kita apa muliaan Nabi Musa? Jelas muliaan Nabi. Ada nggak presiden udah capek-capek jadi presiden, kampanye di mana-mana, ketika jadi presiden dia ngomong, saya capek jadi presiden, saya pengen jadi rakyat biasa. Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak? Mana ada? Menteri udah capek-capek jadi menteri, dia bilang saya mundur jadi menteri, saya pengen jadi rakyat biasa. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Gubernur capek-capek jadi gubernur, tiba-tiba dia ngomong saya capek jadi gubernur, saya pengen jadi rakyat biasa. Kira-kira ada nggak? Nabi Musa seorang rasul kalimullah, mengidam-idamkan pengen kayak kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Pepatah Arab mengatakan la ya'riful jauhara ilal jauhari, tidak mengetahui nilai berlian orang yang ahli berlian, tidak mengetahui nilai bangunan orang yang ahli dalam bangunan, tidak mengetahui nilai minyak orang yang ahli dalam bidang minyak. Nabi Musa mengetahui betapa mulianya umat Nabi Muhammad, sehingga beliau mengidam-idamkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini terakhir Nabi Khidir minta sama Allah, ya Allah, perlihatkan aku surga engkau ya Allah. Allah ijabah doa Nabi Khidir. Nabi Khidir Allah perlihatkan pintu surganya Allah. Ketika Nabi Khidir melihat pintu surga Allah, Nabi Khidir mengatakan, ya Rabbi ma'azama sya'nu, ya Allah, betapa agungnya ciptaanmu, betapa indahnya pintu surgamu. Allah bilang, ya Khidir, sudah kamu lihat? Sudah ya Allah, kembali kamu ke dunia. Apa kata Nabi Khidir? Gak mau ya Allah, saya betah, biarin saya jadi satpam di pintu surganya Allah. Allah bilang, ya Khidir, kamu punya umat, kamu punya tugas, kamu punya misi. Apa jawab Nabi Khidir? Gak peduli lagi saya sama umat saya. Ya Khidir, kamu punya istri dan anak, gak peduli saya sama istri dan anak. Nabi Muhammad, kekasih kita, bukan melihat pintu surga, Allah izinkan di dalam Isra wal Mi'rajnya, diperjalankan Allah, dimanjakan Allah. Ketika Nabi Muhammad masuk surganya Allah, siapa yang diingat sama Nabi Muhammad? Nabi bilang, ya Jibril, masukkan semua umatku ke dalam surga. Kalau tadi Nabi Khidir melihat pintu surga sudah lupa kepada umatnya, Nabi Muhammad masuk surganya Allah, yang diingat pertama kali ummati, ummati, ummati. Kita yang diingat sama Nabi besar Muhammad. Jibril bilang, ya Rasulullah, wa in kana asiyan, umat kamu yang suka maksiat gimana? Maafkan, selama dia bertaubat ampuni ya Jibril. Ya Rasulullah, wa in kana syurbil khamar, umatmu yang pernah meneguk khamar, minuman keras bagaimana? Selama dia bertaubat, berdamai kepada Allah, ampuni ya Jibril. Ya Rasul, kalau umat kamu yang bermaksiat banyak bagaimana? Nabi jawab, seandainya umatku membawa dosa sebesar gunung, membawa kesalahan
sebanyak buih di lautan, kemudian dia bertaubat, maka ampunilah. Apa kata Nabi? Ya Jibril, ma min saukatin yasuku ummati illa wa ajidu alamah. Kalau di dunia umatku kulitnya tersentuh duri, maka aku yang merasakan sakitnya. Kalau di dunia umatku menangis, aku menangis. Kalau di dunia umatku terluka, aku terluka. Kalau di dunia umatku bersedih, aku pun bersedih, kata Nabi. Kalau umatku tertusuk duri, aku yang merasakan sakitnya. Wa innal amal yuraddu alayya fi lailatul Jum'ah. Aku minta kepada Allah setiap malam Jumat umatku menghadapkan amalannya kepadaku. Setiap seminggu amalan kalian dipertontonkan kepada Nabi yang terluka untuk kita, yang setiap malam tahajud kakinya bengkak untuk kita, yang berjuang untuk kita, yang meneteskan darah sucinya untuk kita. Setiap malam Jumat, apa yang kita lakukan? Sudahkah amalan kita menggembirakan hatinya Nabi Muhammad? Wajah kita menyenangkan hatinya Nabi Muhammad? Sudahkah kita menggembirakan Nabi Muhammad? Apakah setiap hari kita melemparkan kotoran dosa ke wajah Nabi Muhammad? Apa balasan kita untuk Nabi Muhammad? Nabi nggak meminta apa-apa. Yang Nabi minta, jadilah kalian umat yang selamat. Sehingga demi Allah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang lebih mencintai kita melebihi Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, haramkan umatku daripada api neraka. Aku tidak ridha umatku masuk ke neraka. Sehingga ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Allah Ta'ala memberikan oleh-oleh yang terbaik, yaitu salat 5 waktu. 5 waktu bercinta dengan Allah, 5 waktu bertagarrub kepada Allah, 5 waktu datang di pintunya Allah. Allah memanggil setiap 5 waktu, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kemenangan kita umat Islam bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya pengikut. Kemenangan kita umat Islam bukan tatkala kita mendapatkan jabatan demi Allah, tidak. Kemenangan kita umat Islam di dalam sholat 5 waktu kita. Allah panggil, mau menangkah kalian, mau senangkah kalian, mau tenangkah kalian. 5 waktu. Allah tidak butuh dengan sholatnya kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Sahabat Nabi ketika dikumandangkan azan, ditinggalkan tokonya, ditinggalkan warungnya, ditinggalkan kebunnya. Sampai diriwayatkan seorang sahabat mau memacul. Ketika pacul di pundaknya azan dikumandangkan, tidak dia hentakkan pacul tersebut. Allah puji mereka, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah kaum yang mana dagangan mereka, perniagaan mereka, bisnis mereka, urusan dunia mereka tidak membuat mereka lalai daripada Allah. Ammi Al-Jad Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam beliau. Habib Saleh dalam manakibnya dikatakan doa beliau lebih cepat diijabah, lebih daripada sambaran kilat yang menyambar. Saya tanya sama cucunya Al-Habib Ahmad, Allah yarham, Habib, lebih ya waladi, saya mau nanya Habib, kalau Habib Saleh doanya langsung diijabah oleh Allah, Allah Maha Adil, bagaimana saya bisa mengikuti beliau? Amalan apa berikan kepada saya
Maka cucunya jawab, Habib Soleh semasa hidupnya, beliau adalah orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga tidak heran Allah mengutamakan dia di atas segala-galanya. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah utamakan kita. Kalau kita prioritaskan Allah, Allah prioritaskan kita. Man wajadallah wajada kulla syai'. Orang kalau udah ngedapetin Allah, dia mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau orang udah kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Hadirin, pulang dari majelis Maulid Nabi ini, kita hapus masa lalu kita. Kita taubat sama Allah. Kita damai di pintu Allah. Di majelis yang penuh barakah, Allah takdir kita berkumpul. Kalau Allah tidak takdir, tidak akan sampai kita melangkah ke tempat yang mulia ini. Allah takdir kita berkumpul, Allah panggil kita, Allah undang kita. Jangan sia-siakan perkumpulan malam hari ini. Jangan satu pun di antara kita pulang, melainkan kita pulang mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan satu pun di antara kita pulang bertaubat kita kepada Allah. Dan jangan satu pun kita pulang melainkan kita menjadi umat yang menggembirakan hatinya Nabi besar Muhammad. Satu poin boleh Ami Umar boleh satu poin, Ami Umar, Habib Muhammad boleh satu poin. Dengerin ya anak-anak, yang ibu dengerin. Nih poin yang paling penting. Waktu saya di Hadramaut, itu di Hadramaut bu, anak kecil Beb, seumuran begini Beb, dia datang mukanya ketawa-ketawa pagi-pagi. Saya tanya, nak kenapa kamu gembira? Kalau di Indonesia kita lihat anak kita bergembira, kenapa? Dibelikan sepeda oleh ayah ibunya. Anaknya gembira, kenapa? Dibelikan gadget, dibelikan handphone oleh orang tuanya. Ini anak saya tanya, kenapa kamu gembira wahai anak? Ini anak jawab, gimana saya gak gembira? Semalam saya mimpi Nabi Muhammad. Di Hadramaut, tiap hari orang tua nanya sama anaknya, nah kau sudah mimpi Nabi Muhammad belum? Tiap hari orang tuanya nanya, nah sudah mimpi Nabi Muhammad apa belum? Di Hadramaut, kalau ada seorang anak masuk usia balik tapi belum mimpi Nabi Muhammad, maka orang tuanya menangis kepada Allah, ya Allah aku minta ampun. Makanan apa yang diberikan kepada anakku, makanan apa yang aku berikan kepada istriku, pendidikan apa yang aku ajarkan kepada mereka, sehingga usia balik tapi belum bermimpi Nabi Muhammad. Tapi sayang, di sono anak-anak kecil hampir rata-rata sudah bermimpi Nabi Muhammad. Pertanyaannya, umur kita berapa sekarang? Sudah kita mimpi Nabi Muhammad? Ya Rabb, mudah-mudahan malam ini menjadi malam terlezat untuk kita, menjadi malam termanis untuk kita, menjadi malam terindah untuk kita. Malam ini kita mudah-mudahan bermimpi Nabi Muhammad. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami melihat Nabi Muhammad. Ya Rabb, berkat guru kami Al-Habib Muhammad Al-Ghadri, berkat guru kami, orang tua kami Al-Habib Umar Al-Habsyi, berkat orang tua kami, para habaib yang hadir di tengah-tengah kami, yang duduk di majlis kami, dan para guru-guru kami, berkat enjin-enjin mereka, berkat datuk-datuk mereka, ya Allah, kami bertawassul, jangan kau haramkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan haramkan kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, jangan sampai satu dosa kami membuat kami terhijab dari Nabi Muhammad. Kalau di dunia kami tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad, lantas di yaumul qiyamah, apakah engkau mengizinkan si pendosa seperti kami memandang wajah Nabi Muhammad? Ya Rabb, di akhir doa kami, walaupun mata kami banyak melihat yang haram, walaupun telinga kami banyak mendengar yang haram, si karung dosa ini meminta kepada engkau, ya Allah, jangan haramkan kami untuk melihat Nabi Muhammad. Ya Rabbi, jahi hadal majlis, ighfir zunubana ya Allah.
استر عيوبنا يا الله، اكشف كروبنا ويجمل أخلاقنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ساقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا الكلام امتثال الأمر والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa Maulid oleh Habib Umar Al-Habsyi, dan dilanjut talqinul zikir kami mohonkan kepada Al-Habib Ghazi Al-Adus. Pada Al-Habib Umar Hasan Al-Habsyi, waktu di tempat kami persilahkan. يجعل شيء فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يغضب عمل بالعمل مقبولا، وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود ظافرا، وعلى باب العزة تحط الرحال وتنشا منه ويضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل الهدين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصطفى أمانة وهبيد سر وهامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمقاصد بشرف الأغفار في كل موطن من موادن القرب ومدعر جاسم دادك في عبادك، وشاكك وسل شاكك لأهل ولادك خير القونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى خضرة الكتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بأيدينا آياتك، وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، وآتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، وأكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هاما الا فرجته، ولا جاهلا الا علمته، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.